Pada pesantren Ramadan tahun ini, saya akan menyampaikan materi berkenaan dengan puasa dan perkembangan ruhani dari Freud hingga Mutahari. Puasa tidak saja ada dalam agama Islam, tetapi juga di dalam agama Yahudi, Nasrani, bahkan agama-agama lainnya. Saya percaya bahwa semua agama itu pada dasarnya agama langit. Agama terbagi dua, agama samawi dan agama tabi'i. Agama samawi adalah agama yang turun dari langit. Misalnya agama Islam, Nasrani, dan Yahudi. Sedangkan agama tabi'i adalah agama yang lahir secara alamiah. Contohnya agama Hindu, Buddha, Shinto, dan Konghucu. Menurut saya, seluruh agama pada awalnya agama samawi. Seluruh agama pada permulaannya datang dari Allah. Tetapi dalam perkembangannya terjadilah perubahan yang merupakan campur tangan manusia. Karena seluruh agama pada awalnya adalah agama samawi, tidak heran kalau seluruh agama mensyariatkan puasa. Apapun bentuknya. Bahkan pada masyarakat yang tidak mengenal agama, seperti pada bangsa-bangsa primitif, kita temukan adanya kebiasaan berpuasa. Mengapa puasa itu disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada seluruh agama? Pertama, puasa adalah alat untuk mendekatkan diri menuju Allah. Karena alasan inilah kita menemukan puasa terdapat pada seluruh agama di dunia ini. Kedua, agama dapat memenuhi kebutuhan spiritual kita. Jika Anda seorang antropolog, Anda tahu bahwa banyak lembaga sosial dibentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan pemuas seksual, masyarakat membentuk lembaga pernikahan. Untuk memenuhi ambisi akan kekuasaan, masyarakat menciptakan sistem politik. Untuk memenuhi kebutuhan ruhaniah manusia di masyarakat, lahirlah agama. Agama adalah institusi kebutuhan ruhaniah. Secara filosofis, kita percaya bahwa yang membedakan kita dari makhluk lain adalah ruh. Sebagian orang menyatakan bahwa hakikat kemanusiaan seseorang terletak di dalam ruhnya. Ada suatu penelitian tentang puasa di Barat. Penelitian itu mengamati sekelompok orang yang berpuasa. Setelah beberapa hari puasa terjadi sesuatu yang aneh. Pikiran mereka menjadi filosofis. Mereka jadi bisa berfilsafat seperti filosof. Orang yang puasa mulai berpikir yang abstrak. Pikiran mereka tidak terbatas pada hal-hal yang konkret lagi. Dalam psikologi perkembangan atau development psikologi, kita ketahui bahwa dalam perkembangan kepribadiannya, manusia mengubah-ubah kebutuhannya. Dengan kata lain, kenikmatan manusia berganti-ganti sesuai dengan perkembangan kepribadiannya. Pada tingkat yang masih awal sekali dalam perkembangan kepribadian, kebutuhan manusia itu hanya berkaitan dengan hal-hal yang konkret atau hal-hal yang berwujud dan kelihatan. Pada tingkat ini, kebutuhan itu memerlukan pemuasan yang segera. Teori Freud. Sigmund Freud bercerita tentang kesenangan anak-anak di masa kecil mereka. Menurutnya ada 3 tahap perkembangan kenikmatan anak-anak itu. Semua tahap ini memiliki persamaan. Semuanya bersifat konkret, bisa dilihat, dan sifat pemenuhannya yang sesegera mungkin. Kalau orang itu lapar, ia makan. Ia segera memuaskan kebutuhannya dengan kesenangan pada makan dan minum. Menurut Freud, letak kenikmatan pada periode paling awal dalam perkembangan kepribadian anak
adalah pada mulutnya. Ia menyebutnya periode oral. Anak-anak menemukan kenikmatan ketika memasukkan sesuatu ke mulutnya. Kesenangan ini diperolehnya dalam pengalaman pertama menyusu kepada ibunya. Lalu ia belajar memasukkan apa saja ke dalam mulutnya. Pada periode ini, jika anak-anak diperintahkan untuk berjalan, dia akan berusaha mengambil sesuatu dan memasukkannya ke dalam mulut. Bila tidak ada sesuatu yang bisa diraih atau diletakkan ke dalam mulutnya, dia akan memasukkan tangannya sendiri. Pada perkembangan berikutnya, kenikmatan tidak hanya terletak pada mulut. Dia mendapatkan kenikmatan ketika mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Seperti ketika ia buang air besar atau buang air kecil. Masa itu disebut periode anal. Pada periode ini, seorang anak bisa berlama-lama di atas toilet. Dia senang melihat tumpukan kotorannya dan kadang-kadang ia mempermainkannya. Sesudah itu, kepribadian anak berkembang lagi. Kini kenikmatannya bergeser. Dia memasuki periode yang akan mempersiapkan dirinya untuk menjadi orang yang lebih dewasa. Periode ini dinamakan periode genital. Dia senang mempermainkan alat kelaminnya dan memperlihatkannya kepada orang tuanya. Kalau teori Freud benar, maka seluruh kebutuhan pada masa anak-anak itu bersifat fisik. Tidak ada kebutuhan ruhaniah sedikit pun. Kebutuhan kita ini berkembang. Semakin dewasa, semakin abstraklah kebutuhan kita. Pada orang-orang tertentu, kepribadiannya itu terhambat dan tidak bisa berkembang. Hambatan kepribadian itu disebut fiksasi. Misalnya, ada orang yang terhambat pada pemenuhan kebutuhan oral saja. Walaupun sudah dewasa, dia hanya memperoleh kenikmatan pada makan dan minum. Perbedaannya, dia mengubah makan dan minum itu ke dalam bentuk simbol, misalnya dalam bentuk pemilikan kekayaan. Saya pernah diwawancarai sebuah radio di Jakarta. Saya ditanya tentang relevansi puasa dalam kehidupan modern. Saya menjawabnya dengan merujuk teori Freud. Orang-orang modern dalam pandangan Freud adalah orang-orang yang sakit jiwa. Mereka adalah orang-orang yang terhambat dalam perkembangan kepribadiannya. Mereka hanya mengejar kenikmatan dalam makan dan minum, atau paling tidak mereka terhambat pada tingkat genital. Mereka seperti anak-anak masih mencari kenikmatan dalam mempermainkan alat kelaminnya. Lembaga-lembaga modern dibuat untuk memenuhi kebutuhan itu, makan, minum, dan seks. Bisnis makanan sampai sekarang adalah sektor usaha yang paling banyak menyedot uang. Saya dengar aset bulanan suatu restoran fast food di Indonesia mencapai puluhan miliar rupiah. Jadi puluhan miliar rupiah dikeluarkan oleh orang Indonesia hanya untuk membeli sepotong burger. Rata-rata orang Indonesia mengeluarkan lebih dari 75% dari penghasilannya untuk makan dan minum. Orang modern adalah orang yang kerjanya menumpuk kekayaan. Ia akan memperoleh kenikmatan dengan melihat banyaknya kekayaan yang dimilikinya. Saya ingin memberikan contoh yang sederhana. Dulu, di salah satu kampung yang bertetangga dengan kampung saya, ada seorang ibu yang dikenal sebagai orang kaya. Kaya dalam ukuran kampung. Tetapi sehari-hari dia hanya makan dengan nasi yang amat sedikit. Lauk pauknya pun ia mencari dengan merendamkan diri di sungai untuk memperoleh ikan.
Pakaian yang biasa dipakainya pun sangat sederhana. Ketika ia meninggal dunia, lemarinya dibuka. Ajaib, lemari itu penuh dengan pakaian yang bagus-bagus. Orang tidak pernah melihat ia memakai pakaian-pakaian itu. Semua orang kampung kebingungan. Bagi saya, ibu itu adalah contoh yang menderita sepanjang hidupnya. Kenikmatannya ia peroleh tidak dalam menggunakan seluruh harta dan barangnya. Ia memperoleh kenikmatan ketika ia membuka lemari dan memandang hartanya itu seraya berkata pada dirinya, "Semua ini milikku." Orang kota juga banyak yang seperti itu. Mereka memperoleh kenikmatan dalam membaca laporan depositonya di bank. Kalau dia ingat, dia membuka lemari, menyimbak lembaran-lembaran depositonya. Ia tidak ingin menggunakan depositonya karena takut jumlah uang itu akan berkurang. Ada juga orang yang membeli barang berharga dan memperoleh kenikmatan dengan melihat tumpukan barang-barang itu. Menurut Sigmund Freud, orang yang seperti itu tertahan dalam tahap yang kedua, yaitu tahap kenikmatan melihat kotoran. Penumpukan kekayaan yang dibeli dengan pengeluaran adalah pemuliaan atau sublimasi dari kenikmatan melihat kotoran. Freud juga memandang bahwa kekayaan-kekayaan yang ditumpuk itu sebetulnya adalah kotoran. Manusia yang senang menumpuk kekayaan, menurut Freud, terhambat pada periode anal. Pada sisi yang lain, manusia yang tidak mengalami fiksasi akan memasuki tahap kebutuhan yang lebih abstrak. Misalnya kebutuhan intelektual, kebutuhan akan ilmu pengetahuan dan informasi. Ia akan memperoleh kenikmatan dalam mengumpulkan informasi dan menyampaikannya. Informasi itu sesuatu yang abstrak. Abraham Maslow membuat piramida kebutuhan manusia. Semakin tinggi bagian piramida, semakin abstrak pula kebutuhannya. Pada tingkat yang paling bawah, manusia hanya memenuhi kebutuhan makan dan minum. Ia hanya memuaskan kebutuhan biologisnya. Bila kebutuhan biologis itu sudah terpenuhi, kebutuhannya akan naik pada tingkat selanjutnya. Kebutuhan di atasnya adalah kebutuhan akan kasih sayang, ketentraman, dan rasa aman. Lebih atas lagi adalah kebutuhan akan perhatian dan pengakuan. Lebih tinggi lagi daripada itu adalah kebutuhan akan self-actualization atau aktualisasi diri. Di dalam Islam, hal itu disebut kebutuhan akan al-takamul ar-ruhani, proses penyempurnaan spiritual. Itulah tingkat yang paling tinggi dalam kebutuhan manusia. Dari uraian yang panjang ini, kita bisa menyimpulkan semakin dewasa seseorang, semakin abstrak kebutuhannya. Kebutuhan yang paling tinggi ialah ketika orang berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan ruhaniahnya, bukan kebutuhan-kebutuhan jasmaniahnya. Itulah orang yang sudah sangat dewasa. Di bulan Ramadan, sebenarnya kita dilatih untuk mengembangkan kepribadian kita. Kita meninggalkan tingkat oral, anal, dan genital untuk mi'raj ke tingkat ruhaniah yang lebih tinggi. Pada siang hari di bulan puasa, kita berlatih untuk meninggalkan masa kanak-kanak kita. Periode oral, kita dikekang dengan tidak makan dan minum. Kita pun mencoba untuk meningkatkan tahap genital dengan mengendalikan nafsu seks kita. Pada bulan Ramadan, kita belajar menjadi dewasa. Di bulan itu, kita berusaha memenuhi kebutuhan ruhaniah kita. Kita berusaha meninggalkan keterikatan pada tubuh kita dan mulai memperhatikan kebutuhan ruh kita. Kita adalah gabungan antara ruh dan tubuh, tapi dalam kenyataan sehari-hari kita terikat sekali dengan tubuh kita. Seseorang yang sudah sampai pada tingkat
yang keterikatan kepada ruhnya lebih besar daripada keterikatan pada tubuhnya akan mampu mengendalikan tubuhnya sendiri. Orang yang sangat terikat dengan tubuh akan mudah sekali dipengaruhi oleh perubahan cuaca. Dia bisa kedinginan kalau suhu udara turun. Dia bisa kegerahan kalau suhu udara naik. Sedangkan orang yang sudah lebih terikat kepada ruh akan bisa mencipta. Dia bisa membuat tubuhnya hangat ketika udara amat dingin. Menurut Murtada Mutahari, salah satu tahap dalam wilayah atau kewalian seseorang adalah tahap ketika ia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ia tidak akan marah ketika seharusnya marah. Dia tidak ingin membalas dendam ketika semestinya ia membalas dendam. Dia tidak sakit hati ketika orang menyakitinya. Nafsunya sudah terkendalikan. Menahan makan dan minum serta menahan diri dari berbuat zina sudah termasuk tingkat wilayah yang paling awal. Jadi pada saat bulan puasa, insya Allah kita akan menjadi wali-wali Allah pada tingkat yang paling elementer. Jika orang sudah berhasil mengendalikan seluruh hawa nafsunya, dia akan naik kepada wilayah yang kedua, yaitu ketika ruhnya sudah bisa mengendalikan tubuhnya. Tingkat yang ketiga ialah ketika ruhnya sudah bisa mengendalikan gerakan alam semesta. Kalau dia menyatakan sesuatu itu jadi, maka terjadilah sesuatu itu. Kalau dia meminta supaya pohon itu berbunga, maka berbungalah pohon itu. Dari dirinya memancar sesuatu yang menggerakkan dan mengguncangkan seluruh molekul di sekitarnya. Menurut Muhammad Iqbal, orang seperti itu adalah orang yang sudah bisa menentukan takdirnya. Kembangkan dirimu begitu rupa, kata Iqbal, sehingga kalau Allah akan menetapkan takdirnya, Dia akan berkonsultasi dulu denganmu. Kalau Allah akan mematikan kamu, Dia akan bertanya dulu, apakah kamu akan mati sekarang atau nanti? Orang seperti ini sudah mencapai tingkat kewalian yang ketiga. Ketika dia bisa menentukan takdir, menggenggam takdir di tangannya, dan tidak lagi tunduk kepada takdir. Bahkan Allah menentukan takdir dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepadanya. Bayangkan. Bulan puasa adalah bulan ketika kita paling tidak diantarkan untuk mengendalikan hawa nafsu. Lalu bagaimana jika di bulan puasa ada orang yang berhasil mengendalikan makan, minum, dan seksnya, tetapi tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya? Itu berarti orang itu tidak masuk ke tingkat wali yang paling elementer sekalipun. Orang seperti itu tidak makan dan minum, tapi mudah tersinggung. Ia mudah marah dan mencaci maki orang. Ia tidak bisa mengendalikan mulutnya. Hadis qudsi tentang puasa. Bagaimana kita meningkatkan tingkat kewalian atau wilayah kita ini? Kita dapat berpedoman pada hadis qudsi. Hadis qudsi adalah petunjuk Allah yang ingin bagi orang yang ingin mendekatinya. Dengan latar belakang psikologis pada awal tadi, saya akan mengantarkan Anda pada hadis-hadis qudsi yang membimbing kita dalam menjalankan ibadah puasa. Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demi keagunganku, kebesaranku, kemuliaanku, cahayaku, ketinggianku, dan ketinggian kedudukanku, tidaklah seorang hamba mendahulukan kehendaknya di atas kehendakku, kecuali aku cerai-beraikan urusannya. Aku kacaukan dunianya, aku sibukkan hatinya dengan dunianya, dan dunia tidak mendatanginya kecuali yang sudah aku tentukan baginya. Demi keagunganku dan ketinggian kedudukanku, tidaklah seorang hamba mendahulukan kehendakku di atas kehendaknya, kecuali akan aku perintahkan para malaikat untuk menjaganya.
Aku akan jaminkan langit dan bumi sebagai rezekinya. Aku akan menyertai setiap usaha yang dilakukannya, dan dunia akan datang sambil merendah diri kepadanya. Dalam hadis di atas, Tuhan menjelaskan kepada kita salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara ini adalah dengan menempatkan kehendak Allah di atas kehendak kita sendiri. Ada dua golongan manusia. Pertama, golongan manusia yang mendahulukan kehendaknya di atas kehendak Allah. Kedua, golongan manusia yang mendahulukan kehendak Allah di atas kehendaknya. Orang yang berpuasa termasuk ke dalam golongan kedua. Ia menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendaknya sendiri. Ketika siang hari, keinginannya adalah makan dan minum, dan keinginan Allah adalah supaya ia tidak makan dan tidak minum. Orang yang berpuasa akan mengutamakan keinginan Allah. Meskipun lapar, ia tidak akan memenuhi keinginannya. Pada saat yang sama, ketika kita lapar, umumnya kita mudah sekali tersinggung. Kalau kita diganggu orang, kita ingin sekali marah. Namun Allah menghendaki kita di bulan Ramadan ini untuk mengekang amarah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengendalikan marahnya di bulan Ramadan, Allah akan menahan murkanya pada hari kiamat nanti. Kita menahan amarah kita demi memenuhi kehendak Allah. Sebetulnya setiap hari kita dihadapkan pada dua pilihan ini. Apakah akan memenuhi kehendak Allah atau memenuhi kehendak diri kita sendiri? Allah berkehendak agar kita mencari nafkah yang halal untuk membiayai keluarga kita. Bila kita memiliki kelebihan harta, Allah berkehendak agar kelebihan itu dibagikan kepada hamba-hambanya. Tetapi jika kita mempunyai kelebihan rizki, kehendak kita adalah memakai kelebihan itu untuk memenuhi keperluan konsumtif kita. Kita tumpuk makanan berlebih untuk kita santap ketika berbuka puasa. Seakan suatu kompensasi akan ketidakmakanan dan ketidakminuman kita di siang hari. Pada bulan puasa ini, kita kesampingkan kehendak kita. Kita utamakan kehendak Allah. Kita penuhi juga kehendak Allah itu dengan bersedekah banyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya kepada para fakir miskin dan mustad'afin. Itulah puncak perkembangan kejiwaan manusia. Tafsir ayat hukum puasa. Ayat Al-Quran yang dipakai sebagai ayat hukum puasa adalah ayat 183 sampai 185 surat Al-Baqarah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu pada hari-hari yang telah ditentukan. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di bulan ini dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Kata-kata kunci ayat puasa. Mari kita mulai membahas beberapa kata kunci
dari ayat tentang puasa itu. Asyam berasal dari kata soma yasumu sauman wasyaman. Asyam menurut bahasa pada mulanya berarti meninggalkan diri dari sesuatu. Kalau kendaraan atau binatang tunggangan tidak mau jalan, orang Arab menyebutnya somat al-khair idza amsakat an al-sayir. Kuda itu berpuasa, mogok, dan tidak mau jalan. Kalau angin yang bertiup kemudian tiba-tiba berhenti, orang Arab menyebutnya somat al-rih, angin berpuasa, yang artinya berhenti bergerak. Dalam kitab Ar-Raghib yang disebut saum berarti tidak melakukan sesuatu, baik makanan, pembicaraan, maupun perjalanan. Karena itu, kuda yang tidak mau berjalan disebut kuda itu berpuasa. Kata Abu Ubaidah, setiap orang yang meninggalkan makan, tidak mau bergerak, dan tidak mau berbicara di dalam bahasa Arab disebut shaim. Sedangkan menurut istilah syarab, yang dimaksud dengan siam adalah menahan diri dari makan, minum, dan bercampur dengan istri atau suami dengan niat dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Pengertian di atas menunjukkan beberapa hal. Pertama, itulah syarat minimal puasa. Kedua, puasa itu harus disertai niat. Waktunya dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dan sempurnanya puasa yaitu meninggalkan hal-hal yang tercela dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Ma'dudat berasal dari kata ada ya'udu, yang artinya menghitung. Seperti mu'addadah dalam surat Al-Humazah yang artinya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kata ayyaman ma'dudat dalam ayat puasa berarti hari-hari yang dihitung waktunya. Yang dimaksudkan di sini yaitu bulan Ramadan. Al-iddah juga berarti bilangan tertentu. Yudiqunahu artinya melakukan sesuatu, tetapi dengan berat sekali. Sesuatu yang sangat berat kita memikulnya, tetapi masih bisa kita lakukan disebut toqoh. Sehingga ada sebuah doa yang berbunyi wala tuhammilna wa ma la taqata lana bih. Jangan engkau bebankan kepada kami apa yang tidak bisa kami pikul. Fidyah. Fidyah berasal dari kata fada. Fidyah artinya menebus. Orang Arab kadang-kadang bersumpah dengan kata-kata ini. Misalnya, ju'iltu fidaka ya Rasulullah. Biarlah diriku menjadi tebusanmu wahai Rasulullah. Syahr berasal dari kata syahara yang berarti muncul. Kalau suatu perkara muncul ke permukaan, orang Arab mengatakan syahara al-amr. Perkara itu tampak jelas. Kalau ada orang mencabut pedangnya dari sarungnya, mereka mengatakan syahara al-saif. Dia membuka pedangnya. Digunakan kata syahr karena ada sesuatu yang terbuka dan yang dikenal. Oleh karena itu, kita kenal pula kata masyhur yang sering kita pergunakan yang berarti terbuka. Mengapa bulan disebut syahr? Karena bulan diketahui lewat penglihatan yang masyhur. Secara bahasa menunjukkan bahwa datangnya bulan ini harus berdasarkan berita yang kemudian tersebar secara masyhur. Dan hal ini merupakan salah satu dalil bahwa bulan puasa harus berdasarkan ru'yat, artinya ada orang yang melihat bulan, kemudian menyampaikannya kepada orang banyak. Ramadan. Ramadan merupakan sebuah kata mabni yang tak berubah bentuk. Pada fathah, ia harus selalu dibaca Ramadana, bukan Ramadanu atau Ramadani. Kata Ramadan berasal dari kata al-ramdu yang artinya membakar sesuatu. Menurut riwayat, kata Al-Jamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf, dahulu ketika orang Arab memindahkan nama bulan-bulan itu ke dalam bahasa Arab,
karena yang menamai bulan-bulan itu sebetulnya adalah bukan bangsa Arab, tetapi bangsa Babilonia yang telah mengenal perhitungan peredaran bulan. Mereka menggantinya berdasarkan waktu ketika mereka mengalami bulan-bulan itu, sehingga ada nama Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Rabi artinya musim semi, musim semi, karena kebetulan waktu itu Rabi al-Awwal jatuh pada musim semi. Akan tetapi, karena perhitungan bulannya memakai peredaran bulan, bukan peredaran matahari, maka bulan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir tidak selalu jatuh pada musim semi. Pada waktu pengalihan nama-nama bulan itu, Ramadan jatuh pada musim panas, sehingga disebut Ramadan, musim sangat panas. Sekarang walaupun Ramadan jatuh pada musim dingin, tetap saja disebut Ramadan. Dalam hadis disebut Ramadan karena bulan ini membakar dosa-dosa kita. Setelah kita melihat kata-kata kunci di atas, kita akan melihat segi-segi hukum ayat ini, makna dan implikasi hukum ayat puasa. Ayat ini mengandung beberapa makna. Pertama, puasa sebenarnya juga diwajibkan atas umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum kita, termasuk kaum Nasrani dan Yahudi. Kalau Anda mempelajari ilmu perbandingan agama, Anda akan menemukan bahwa puasa terhadap dalam semua agama, juga dalam agama Hindu dan Buddha. Tentu bentuk puasanya bermacam-macam. Ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan bahwa orang-orang terdahulu juga diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Hanya saja, kata mereka, kewajiban ini diubah dan mengalami perkembangan. Menurut saya, yang dimaksud dengan ungkapan sama seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu bukan berarti sama segalanya, karena setiap agama mempunyai syariat tertentu. Kedua, puasa yang diwajibkannya ditentukan pada hari-hari tertentu, yaitu pada bulan Ramadan. Ketiga, dipilihnya bulan Ramadan ini adalah karena bulan Ramadan bulan yang paling mulia. Pada bulan ini Al-Quran diturunkan. Keempat, ayat puasa ini bersambung terus sampai ayat 187 surat Al-Baqarah. Ayat pertama berakhir pada kalimat supaya kamu bertakwa. Ayat terakhir tentang puasa diakhiri dengan mudah-mudahan mereka bertakwa. Jadi intinya diwajibkan puasa adalah supaya orang-orang menjadi takwa. Tentang apa itu takwa akan diuraikan kemudian. Adapun implikasi hukum dari ayat-ayat tentang puasa ini adalah hukum yang pertama yang dibicarakan para ahli fikih adalah apakah kaum muslimin diwajibkan puasa sebelum turun ayat tentang puasa bulan Ramadan? Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa dahulu kaum muslim diwajibkan berpuasa tetapi hanya selama 3 hari. Itu pun boleh memilih antara melakukan puasa dan membayar fidyah. Yang mau berpuasa tidak usah membayar fidyah, dan yang tidak mau berpuasa hanya diwajibkan membayar fidyah dan membayar fidyah kepada orang miskin. Tetapi kemudian kata mereka ayat ini dihapus oleh ayat berikutnya. Yang berpendapat seperti ini misalnya ialah seorang ulama tabi'in yang bernama Atha. Suatu saat ada tamu yang berkunjung ke rumah Atha siang hari, dan Atha sedang asyik makan. Kemudian ia ditanya, kenapa kamu makan di siang hari? Lalu Atha mengatakan, dahulu puasa itu diwajibkan 3 hari dan kamu boleh memilih. Yang mau berpuasa, puasalah. Yang tidak mau berpuasa, hendaknya membayar fidyah. Tetapi kemudian ayat ini dihapus dengan ayat itu juga, yaitu bahwa puasa diwajibkan pada bulan Ramadan. Dan yang disebut dengan orang yang tidak mampu melakukan puasa adalah orang yang sakit seperti aku ini. Karena aku sudah tua, aku dibebaskan dari puasa itu dan aku harus membayar fidyah. Riwayat ini dapat Anda temukan dalam tafsir Jami'u Al-Bayan dan tafsir Dulur Mansur juz 1.
Dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah dan puasa pada hari Asyura dan 3 hari di setiap bulan. Riwayat ini dijadikan sebagai dasar bahwa sebetulnya orang Islam diwajibkan berpuasa hanya pada hari Asyura dan 3 hari setiap bulan. Kemudian turun ayat puasa di bulan Ramadan. Itu pun masih boleh memilih, yang mau puasa boleh dan yang tidak puasa boleh dengan membayar fidyah. Kemudian itu pun juga masih dihapus lagi dengan ayat yang mengatakan bahwa semua orang wajib berpuasa kecuali orang tua, orang sakit, dan seterusnya. Pendapat ini sangat sukar kita terima karena hadisnya tidak kuat. Hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah dan berpuasa Asyura ini masih dipersoalkan. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, beliau menemukan orang-orang Yahudi berpuasa. Puasa apa ini? Puasa Asyura. Mengapa? Karena pada hari inilah Allah menyelamatkan Musa dari Fir'aun. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku lebih berhak berpuasa, maka berpuasalah beliau pada hari ini." Hadis ini tentu saja tidak lolos dari studi kritis kita. Pertama, Rasulullah datang pertama kali ke Madinah pada bulan Rabiul Awal. Jadi tidak masuk akal bila orang berpuasa Asyura pada bulan Rabiul Awal. Kedua, mungkin orang berkata yang dimaksud datangnya Nabi ke Madinah itu sudah lama, tetapi baru tahu terakhir ketika Nabi mengetahui kebiasaan orang Yahudi itu. Itu pun tidak mungkin bahwa Rasulullah tidak mengetahui kebiasaan orang Yahudi dan baru tahu setahun terakhir saja. Walhasil, sebelum turun perintah puasa di bulan Ramadan, kaum muslim tidak diwajibkan berpuasa. Kata Ibnu Jarir atau Bari, inilah pendapat qaul yang paling benar menurut pendapatku. Jadi yang dimaksud dengan kata ayyaman ma'dudat, hari-hari tertentu, itu bukan 3 hari di setiap bulan, melainkan maksudnya adalah bulan Ramadan. Implikasi hukum yang kedua adalah dari ayat, barang siapa yang sakit di antara kamu atau dalam perjalanan, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Sekelompok jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang sakit dan orang yang bepergian boleh berbuka, juga boleh berpuasa. Sebagian mazhab mengatakan bahwa orang yang sakit atau dalam perjalanan harus mengqadha puasanya. Menurut pendapat yang terakhir ini, kalau ada orang sakit dan dalam bepergian, Anda boleh berpuasa, tetapi Anda juga harus mengqadha. Itulah 2 pendapat yang masing-masing mempunyai beberapa alasan. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang sakit dilarang berpuasa karena akan memberatkan puasanya. Al-Quran menyebutkan Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Oleh karena itu, orang yang sakit boleh berbuka puasa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa orang yang sakit itu ada 2 macam. Kalau puasa akan memperparah sakit, orang seperti ini wajib berbuka. Dan yang kedua, bagi orang yang sanggup berpuasa dalam keadaan sakit, disunatkan baginya berbuka. Tetapi dia juga boleh berpuasa. Mazhab yang lain mengatakan bahwa puasa dalam keadaan sakit itu haram. Karena itu wajib berbuka. Ini adalah mazhab Az-Zahiri. Di antara pendapat yang mengatakan wajib berbuka dalam keadaan sakit adalah Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Auf, Abu Hurairah, Urwah bin Zubair, dan juga para imam Ahlul Bait. Dalil ini juga berkenaan dengan tidak bolehnya berpuasa ketika bepergian. Yang masih menjadi perdebatan adalah penentuan jenis sakit dan ukuran jarak bepergian. Umar bin Khattab pernah memerintahkan seorang laki-laki yang berpuasa dalam perjalanan
untuk mengulangi puasanya. Kata Yusuf bin Hakam, aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang puasa dalam perjalanan. Lalu Ibnu Umar berkata bahwa kalau kamu bersedekah kepada seseorang, tetapi orang itu menolak sedekah kamu, apakah kamu marah? Nah, ketahuilah bahwa buka dalam perjalanan itu adalah sedekah dari Allah, dan Allah akan marah bila dia ditolak sedekahnya. Abdurrahman bin Auf berpendapat bahwa tidak boleh berpuasa dalam perjalanan, baik itu perjalanan sulit atau gampang. Orang yang berpuasa dalam perjalanan hukumnya sama dengan orang yang puasa dan tidak bepergian. Artinya haram hukumnya bagi orang yang tidak berpuasa dalam kondisi tidak sedang bepergian. Ibnu Abbas mengatakan bahwa berbuka di dalam perjalanan adalah kewajiban. Para imam Ahlul Bait berdasarkan riwayat dari Abu Abdillah yang sama seperti riwayat Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan di perjalanan sama hukumnya dengan orang yang tidak berpuasa tetapi tidak bepergian. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan pula bahwa Abu Abdillah mengatakan, kalau aku menemukan orang yang mati ketika berpuasa dalam perjalanan, aku tidak akan mensyaratkannya. Riwayat-riwayat dari Ahlussunnah, Muslim dan Tirmizi dalam kitab tafsir Al-Wusul ila Jami'i Al-Usul fi Hadis Al-Rasul. Dari Jabir radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar di bulan Ramadan ke kota Makkah, kemudian berpuasa sampai di tempat yang namanya Qira al-Ghanim. Orang-orang dalam keadaan berpuasa semua. Waktu itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam meminta sebuah pinggan, wadah air, dan Rasulullah mengangkat pinggan itu tinggi-tinggi, kemudian meminumnya di hadapan orang banyak. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah itu ada orang yang terus saja berpuasa. Lalu Nabi berkata, mereka itu orang-orang yang durhaka. Mereka itu orang-orang yang durhaka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sampai 2 kali. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama berpendapat bahwa puasa dalam keadaan sakit dan dalam perjalanan hukumnya haram. Kita belum menceritakan ukuran jarak perjalanan yang mengharuskan kita tidak berpuasa. Tetapi pada prinsip umumnya, menurut sebagian ulama, berpuasa dalam keadaan sakit dan dalam perjalanan hukumnya haram. Pesan moral puasa. Setiap ibadah yang kita lakukan sebetulnya merupakan riyadhah untuk mendidik nilai moral tertentu. Baik ibadah saum atau ibadah lainnya, di dalamnya terkandung pesan moral. Bahkan begitu mulianya pesan moral ini sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menilai harga suatu ibadah itu dinilai dari sejauh mana kita menjalankan pesan moralnya. Apabila ibadah itu tidak meningkatkan akhlak kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap bahwa ibadah itu tidak bermakna. Dengan kata lain, kita tidak melaksanakan pesan moral ibadah itu. Seseorang bisa saja melakukan ibadah puasa, dia sanggup mematuhi seluruh ketentuan fikih, tetapi dia sering tidak sanggup mewujudkan seluruh pesan moral ibadah puasa itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak sekali orang yang berpuasa, tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Sekali lagi, semua ajaran Islam mengandung pesan moral, dan pesan moral itulah yang saya pikir dipandang sangat penting di dalam Islam. Mengapa Islam menekankan prinsip moral itu? Mengapa Islam menekankan prinsip akhlak itu? Karena kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya mengajarkan zikir dan doa. Nabi tegas mengatakan bahwa misinya ialah menyempurnakan akhlak manusia. Lalu, apa yang menjadi pesan moral ibadah puasa? Salah satu pesan moral utama dalam ibadah puasa adalah supaya kita menjaga diri dari memakan sembarang makanan. Bahkan makanan yang halal pun tidak boleh kita makan sebelum datang waktunya yang tepat. Jadi jangan sembarang makan,
Jangan makan asal saja. Kita harus memperhatikan apa yang kita makan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib salamullah alaihi berkata, jangan jadikan perutmu sebagai kuburan hewan. Maksudnya kita tidak boleh memakan daging terlalu banyak, apalagi diperolehnya dengan cara yang tidak halal. Pesan moral Ramadan adalah agar kita tidak menjadikan perut kita sebagai kuburan orang lain. Jangan jadikan perut Anda sebagai kuburan orang kecil. Jangan pindahkan tanah dan ladang milik mereka ke perut Anda. Itulah pesan moral Ramadan yang menurut saya relevan dengan kondisi saat ini. Ketika kita dikejar-kejar oleh konsumtivisme, senang berpesta dan berbelanja barang yang tidak bermanfaat, dan dikejar-kejar untuk meningkatkan status sosial, tidak jarang kita berani memakan hak orang lain. Tidak cukup hanya sampai di situ, ibadah puasa juga mengajarkan bahwa walaupun harta itu milik kita, kita tidak boleh memakannya sendiri. Saya ingin mengutip ucapan Imam Ali salamullah alaihi, tidak pernah aku melihat ada orang yang memperoleh harta yang berlimpah kecuali di sampingnya ada hak orang lain yang ia sia-siakan. Kita tidak usah menjadi Marxis untuk menyadari bahwa keuntungan yang berlimpah ruah dimiliki orang-orang kaya yang tinggal di negara-negara miskin. Misalnya karena upah buruh yang murah sehingga si pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang besar. Seandainya kita memperoleh gaji yang tinggi, di dalam Islam kita tidak boleh memakan semua yang kita terima, walaupun itu hasil jerih payah kita sendiri. Bagi yang mempunyai gaji yang berlebih, ia mempunyai tanggung jawab untuk menyantuni orang-orang miskin. Puasa tidak akan bermakna apa-apa sebelum kita memberikan perhatian yang tulus kepada orang-orang yang menderita di sekitar kita. Ini pesan moral ibadah puasa. Kalau seseorang puasanya cacat, atau puasanya batal, atau melakukan hal-hal yang dilarang dalam ketentuan fikih, maka tebusannya adalah menjalankan pesan moral puasa itu. Misalnya, pada bulan Ramadan, sepasang suami istri bercampur pada siang hari, ibaratnya ialah memberi makan 60 orang miskin. Orang yang tidak sanggup berpuasa di bulan Ramadan di dalam Al-Quran diharuskan mengeluarkan fidyah buat orang-orang miskin. Memperhatikan orang-orang lapar dan menyantuni fakir miskin adalah pesan moral puasa. Lebih jauh lagi, marilah kita simak sekilas tentang penafsiran batiniah tentang hadis-hadis puasa. Hadis pertama, diriwayatkan bahwa seorang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, mengapa Tuhan mewajibkan puasa dalam 30 hari? Rasul SAW yang mulia menjawab, itulah waktu ketika yang dimakan Adam mendekam dalam perutnya. Hadis kedua, diriwayatkan dari Muhammad bin Sinan bahwa Imam Ali bin Musa Ar-Ridha salamullah alaihi berkata, sebab diwajibkannya puasa adalah agar manusia merasakan kelaparan dan kehausan, sehingga ia mengetahui kerendahan, kehinaan, dan kemiskinan dirinya. Juga agar ia mengetahui beratnya kehidupan akhirat, sehingga bisa meninggalkan berbagai dosa dan maksiat. Hadis ketiga, diriwayatkan dalam Misbah Asy-Syariah bahwa Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai. Puasa melindungi diri dari kejelekan dunia dan siksa akhirat. Apabila hendak berpuasa, niatkanlah puasamu untuk menahan diri dari dorongan syahwat dan memutuskan pikiran yang sering dipengaruhi godaan setan. Bayangkanlah dirimu sebagai seorang yang sakit, yang tidak menginginkan makanan dan minuman apapun. Dan berharaplah selalu agar Allah yang Maha Pengasih memberikan kesembuhan dari setiap penyakit yang ditimbulkan karena dosa. Sucikanlah batinmu dari setiap apa yang bisa membuatmu lalai dari berzikir kepada Allah. Berkenaan dengan hadis-hadis ini, seorang sufi Al-Qadhi Sa'id Al-Qummi berkata, merenungkan makna-makna batiniah tentang puasa. Pada hadis pertama, Rasulullah SAW menceritakan bagaimana perjalanan hidup manusia adalah
cerminan dari apa yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Setelah Adam melanggar perintah Tuhan, pengaruh dari dosa yang ia lakukan bertahan selama 30 hari dalam perutnya. Karena itulah Tuhan syariatkan puasa selama 30 hari dalam setahun untuk menyucikan manusia dari dosa-dosanya. Sebagaimana Adam yang bertobat pada waktu maghrib, anak keturunan Adam diizinkan Allah untuk berbuka pada saat yang sama ketika Bapak seluruh manusia memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjatkanlah doa pada waktu berbuka, karena ia adalah waktu yang utama. Sedangkan makna hadis kedua dan ketiga yang menyebutkan puasa sebagai perisai adalah bahwa dengan puasa kita dihindarkan dari makanan dan minuman. Karenanya terhindar juga kita dari kemungkinan diderita penyakit jasmania. Tetapi puasa juga adalah latihan untuk mengendalikan hawa nafsu. Karenanya menjadi sarana untuk menyembuhkan penyakit ruhania. Sedangkan makna menjauhkan diri dari siksa akhirat adalah bahwa dengan puasa manusia akan berlatih untuk memasrahkan dirinya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan merasakan lapar, dahaga, dan membayangkan siksa akhirat yang lebih berat daripada lapar dan dahaga, manusia akan berusaha untuk lebih menyucikan dirinya. Walhasil, puasa sebagaimana sabda Nabi SAW bukan sekedar menjalankan syariat, menjaga diri dari 3 hal seperti pada ketentuan fikih, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran sosial, menyambungkan persaudaraan, dan yang paling penting dari semua itu untuk membawa ruh kita kembali kepada kesucian. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.